Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi dengan saya yang kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cloning drive. Nah, cloning drive itu apa? Kemudian fungsinya untuk apa? Jadi saya cerita terlebih dahulu. Sebelumnya saya di sini punya laptop yang memiliki hard drive atau penyimpanan yang masih hard disk. Kemudian saya ingin upgrade menjadi SSD yang tentu kecepatannya pun jauh di atas hard disk. Masalah pun muncul ketika SSD tersebut sudah berada di tangan saya, di mana saya harus install ulang OS kembali, harus install aplikasi kembali, software-software yang penting, kemudian data-data pun harus saya pindahkan juga. Nah, tentu ini akan sangat memakan waktu yang lama. Nah, dengan cloning drive ini, dengan metode yang seperti ini, semua proses-proses tersebut dapat dipangkas menjadi yang sesingkat-singkatnya. Nah, dari definisi tersebut kita bisa melihat bahwa cloning drive itu adalah memindahkan semua data-data yang ada pada hard disk kita sebelumnya. Nah, kenapa harus cloning drive? Mengapa tidak kita install manual saja? Oke, jadi di sini terdapat kelebihan ketika kita menggunakan cara cloning drive. Yang pertama yaitu tidak perlu install ulang OS dan software. Ya, tentu. Kenapa? Dikarenakan OS yang terinstal di SSD kita yang baru adalah OS dan software yang sudah ada dan terinstal pada hard disk kita sebelumnya. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot install Microsoft, kemudian Adobe, itu tidak perlu lagi. Kemudian yang kedua, kita tidak perlu install ulang driver. Ya, ini adalah proses yang sangat sering bermasalah, dimana ketika kita install ulang driver, ada driver yang jalan, ada juga yang tidak, padahal masalahnya pun seharusnya bisa teratasi. Kemudian yang ketiga, lisensi dari OS-nya tidak akan hilang. Tentu bagi kamu yang di harddisknya memiliki lisensi Ori, Windows-nya tentu akan sangat sayang sekali jika pindah menjadi SSD, Windows kamu tidak Ori lagi. Nah, dengan cara cloning drive ini, ketika kamu memindahkan semua data-data di harddisk menuju SSD yang baru, lisensinya pun ikut terpasang di SSD kamu yang baru, sehingga kamu tidak perlu khawatir, tidak perlu kamu risau bagaimana dengan lisensi Windows saya. Nah, caranya adalah dengan cloning drive. Kemudian kelebihan cloning drive yang selanjutnya adalah struktur partisinya tetap sama. Jadi kalau misalkan di laptop kamu sebelumnya yang terpasang hard disk itu adalah mempunyai partisi C dan D, nah di SSD yang terpasang di laptop kita juga sama, partisinya adalah C dan D. Nah, ini adalah kelebihan dari cloning drive. Tentu ini sangat-sangat sekali direkomendasikan daripada harus kita install manual kembali, ya. Install manual kembali di SSD kita yang baru. Untuk melakukan cloning drive ini apa saja sih perangkat-perangkat atau alat-alat yang diperlukan? Nah, sederhana saja, kita hanya perlu menambahkan hard disk enclosure, ya, atau HDD enclosure. Nah, itu untuk apa? Jadi dikarenakan laptop itu tidak memiliki dua port SATA yang 2,5 inci, ya, yang kita biasa gunakan untuk menyimpan hard disk, hanya satu laptop punya. Nah, maka dari itu, untuk agar kita bisa menghubungkan SSD kita yang baru dengan laptop tanpa harus mencabut hard disk yang sudah terpasang lama di laptop, maka kita memerlukan hard disk enclosure, ya. Walaupun namanya hard disk enclosure, dikarenakan portnya 2,5 inch sama dengan SSD yang memiliki 2,5 inch port SATA, maka itu bisa digunakan juga walaupun namanya hard disk enclosure, ya, bisa digunakan untuk SSD enclosure. Nah, pada pengujian kali ini saya menggunakan laptop Acer i1471, ya. Kemudian hard disk yang sebelumnya yang terpasang di laptop saya itu adalah hard disk Seagate Barracuda yang kecepatannya ketika di benchmark itu 70 sampai 80 Mbps, ya, read dan write-nya.
Dan untuk SSD-nya di sini saya menggunakan Samsung 870 EVO yang memiliki speed untuk read-nya up to 560 Mbps dan untuk write-nya 530 Mbps. Tentu sangat cepat, 5 kali lebih cepat dari hard disk yang sebelumnya begitu ya. Oke, tanpa lama-lama kita akan langsung saja bagaimana melihat proses dari cloning drive ini. Nah, di sini saya menggunakan software data migration dari Samsung. Jadi software ini adalah software bawaan dari SSD Samsung 870 EVO. Kalian semua bisa mendapatkannya di website resmi Samsung ya, atau ketik aja di Google Samsung Data Migration. Nah, ini kita buka saja. Di sini saya sudah membuka. Ini adalah tampilan awal dari Samsung Data Migration ya. Jadi pertama-tama kita pilih dulu sumbernya, sumber dari hard disk yang sebelumnya begitu ya. Kemudian kita pilih juga di sini targetnya. Tentu targetnya adalah Samsung SSD 870. Setelah itu akan muncul di bawah ya, akan muncul di bawah informasi partisi apa yang akan di copy. Nah, ini kan baru C ya yang muncul. Kita klik D. Nah, kebetulan di hard disk sebelumnya saya hanya ada C dan D gitu ya. Nah, kemudian ini adalah untuk mengatur berapa size dari setiap partisi begitu. Nah, ini bisa ditarik ke kiri ataupun ke kanan. Di sini saya akan mengalokasikan untuk local disk C 400 GB begitu ya. Dan untuk local disk D-nya adalah 100 GB. Karena untuk data-data dan sebagainya saya akan menggunakan hard disk eksternal begitu. Nah, ini sudah dipartisi kembali. Untuk local disk C nanti di SSD-nya 364 GB dan untuk local disk D-nya adalah 100 GB. Nah, setelah ini kita klik start ya. Nah, di sini akan ada peringatan apakah kita benar-benar ingin cloning atau ingin migrasi semua data yang ada di hard disk kita. Nah, kita tinggal klik OK ya. Nah, di sini caranya adalah sederhana itu. Kita tinggal menunggu saja. Untuk lama kita menunggu itu tergantung dari dua. Yang pertama adalah size data kalian yang ada di hard disk sebelumnya, dan yang kedua kecepatan hard disk kalian. Nah, pada proses ini kita hanya tinggal menunggu saja begitu ya. Nah, untuk mempersingkat proses ini maka saya akan cut video ini. A few moments later. Oke, teman-teman, akhirnya selama menunggu hampir 100 menit akhirnya proses cloning data sudah selesai. Nanti ketika sudah 100%, komputer akan secara otomatis shutdown. Jadi saya di sini tidak sempat untuk merekamnya. Yang jelas setelah ini artinya cloning data sudah selesai. Kalian tinggal ganti hard disk yang ada di laptop kamu dengan SSD yang baru begitu ya, dan atur juga boot priority-nya nanti ke SSD yang baru tersebut. Nah, ini adalah tampilan yang sama persis dengan apa yang ditampilkan oleh laptop dengan hard disk yang sebelumnya begitu ya. Nah, kita akan coba melihat ini adalah file-file yang saya miliki di laptop ini, sama persis semuanya ya. Sama persis semuanya, tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berubah, dan lisensinya pun tetap nempel di Windows ini. Dan ini adalah speed yang dimiliki oleh SSD 870 EVO dari Samsung ya, dengan memiliki kecepatan read 559 Mbps dan write-nya 527 Mbps. Nah, artinya dengan ini kita semua sudah berhasil melakukan cloning drive atau migrasi data. Lalu gimana nih dengan yang hard disknya bukan Samsung, atau saya tidak ingin pakai softwarenya yang data migration? Nah, kalian jangan khawatir, banyak sekali software-software untuk data migration ya, untuk cloning drive. Banyak sekali, ada Asus, ada Acronym, banyak sekali. Nanti kalian tinggal ikuti langkah-langkah
yang hampir persis seperti langkah yang sudah kita lakukan tadi. Nah, teman-teman semuanya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.